Halo semua, perkenalkan namaku Karlina, usia 35 tahun. Aku ingin menceritakan pengalaman hidupku di mana saat aku merayakan ulang tahun genap ke-35, Mas Hengki SWM ku memberikan kado yang spesial. Sebuah kado ultah yang tak mungkin bisa untuk kulupakan. Mas Hengki mewujudkan sesuatu yang selama ini hanya berani kuhayalkan, di mana aku bisa membagikan kebahagiaan bersama Mas Hengki dan temannya. Sebelum ultah, Mas Hengki memang menanyakan padaku mau minta apa sebagai kado ultah yang ke-35 tahun, tapi aku tidak menjawab. Soalnya percuma, seperti tahun-tahun sebelumnya kadonya juga itu-itu saja, paling cuma baju atau perhiasan. Jadi ku bilang sama Mas Hengki gak usah mikirin kado mahal, mending uangnya disumbangin saja ke yatim. Biar barokah. Supaya aku didoakan sama anak yatim panjang umur dan juga rejeki kami bisa terus mengalir. Namun kata Mas Hengki, kalau santunan ke anak yatim sudah biasa kami lakukan bahkan setiap bulan, jadi Mas Hengki mau supaya aku minta kado spesial yang lain, termasuk apa saja yang selama ini aku inginkan tapi belum tercapai. Bingung Mas. Tapi kalau disuruh minta, Lina ingin sekali punya anak Mas, biar nggak kesepian. Jawabku. Mendengar jawabanku, Mas Hengki langsung diam dan nampak menjadi sedih sambil merenung dan tertegun. Selama ini rumah tanggaku dengan Mas Hengki sangat harmonis. Bahkan selama 8 tahun ini kami selalu mesra. Kehidupan kami juga tergolong cukup mapan. Mas Hengki punya usaha dan aku pun menjalankan bisnis kuliner. Hanya saja, kebahagiaan kami kayak belum lengkap tanpa kehadiran anak. Rumah besar dan mewah terasa sepi. Setiap kali membahas soal anak, Mas Hengki pasti langsung sedih. Soalnya selama ini dia yang bermasalah mandul. Padahal aku sudah sarankan agar kita mengadopsi anak saja. Toh kalau dirawat sejak kecil akan seperti anak sendiri juga. Namun dari dulu Mas Hengki selalu menolak. Alasannya mau nunggu satu keajaiban biar kami punya anak sendiri. Sebenarnya aku nggak terlalu mempermasalahkan, mau anak kandung atau anak angkat, tapi keluarganya Mas Hengki selalu menuntut agar kami punya keturunan asli darah dan goncangkan. Mereka mengira akulah yang mandul. Malah Mami Rinda, ibunya Mas Hengki, pernah menyuruh suamiku untuk nikah lagi agar punya keturunan sendiri. Tentu saja Mas Hengki menolak apa yang diminta ibunya, karena dia tahu kalau sebenarnya dia yang bermasalah. Selama ini aku dan Mas Hengki nggak pernah berkata jujur pada Pak Johan dan Bu Rinda, orang tua Mas Hengki, bahwa sebenarnya yang punya masalah dan mandul adalah Mas Hengki. Aku juga selalu menjaga perasaan suami selama ini. Tapi makin lama, Bu Rinda mertuaku semakin mau mencampuri urusan rumah tangga kami. Dia terus saja meminta aku harus bisa memberikan cucu, atau Mas Hengki akan disuruh menikah lagi dengan wanita lainnya. Awalnya aku bisa memahami keinginan mertuaku. Wajar kalau mereka ingin sekali menimang cucu dari anak tunggalnya. Aku juga selalu rela kalau dianggap akulah yang bermasalah, dan gak bisa mengandung dan punya anak. Semua sandiwara di depan mertuaku lakukan sembari menunggu keajaiban dan proses pengobatan Mas Hengki. Tapi harapan itu sia-sia. Sudah 8 tahun kami menikah. Mas Hengki belum bisa juga walau sudah berobat kemana-mana. Hingga suatu titik, di mana Mas Hengki terpaksa menuruti kemauan orang tuanya dan menikah lagi dengan yang lain. Bu Rinda menjodohkan suamiku dengan Siska, yang masih sepupunya sungku. Aku pun harus rela dimadu oleh suami, dan juga harus rela untuk selalu dianggap mandul oleh mertua. Hatiku sedih sekali saat Mas Hengki punya istri muda. Pernikahan Mas Hengki dengan Siska 2 tahun yang lalu menjadi kado yang pahit untuk ulang tahun aku yang ke-33. Aku banyak berhutang budi padamu Lina. Jadi ulang tahun ke-35 ini kamu boleh minta apa saja, kata Mas Hengki. Ya udah. Lina pingin punya anak Mas. Gak apa-apa kalaupun harus mengadopsi, jawabku, yang membuat suami terdiam.
Kupahami kalau Mas Hengki saat ini sedang gusar. Pernikahannya dengan Siska juga belum membuahkan hasil. Walau harus menikah lagi sampai 10 kali pun, tentu tak akan punya anak, karena yang bermasalah Mas Hengki. Entah kenapa, setelah merenung, Mas Hengki seketika menawarkan solusi yang aneh dan janggal kepadaku. Kata Mas Hengki, karena dia sudah memiliki 2 istri, aku juga boleh mendapatkan momongan dari laki-laki lain. Aku tentu saja kaget mendengar apa yang diucapkan suamiku, bahkan aku kesal dan menyangka dia tidak mencintaiku lagi. Ngaku akamimas, Emanlina ini wanita apa? Ketusku. Namun Mas Hengki tetap meminta hingga aku mau. Please Lina, hanya itu solusinya agar kita bisa punya momongan sendiri, pinta Mas Hengki meyakinkanku. Awalnya semua itu kujanggap angin lalu. Mana mungkin aku sebagai istri rela dibuahi selain suami sendiri? Tapi lama-kelamaan permintaan Mas Hengki seperti mulai mensugesti alam hayalan dan pikiran imajinatifnya aku. Apalagi saat itu hubunganku dengan Siska, istri muda Mas Hengki, mulai membaik dan kami mulai akrab. Meski awalnya terasa risih kalau harus bertiga. Tapi lama-kelamaan aku jadi terbiasa dan malah termanja-manja. Perayaan ulang tahunku ke-35 berjalan sangat meriah walau hanya dirayakan di rumah, bersama Mas Hengki dan Siska. Joko membawakan kado istimewa yang sangat besar untukku. Kata Mas Hengki, aku harus menerima pemberiannya itu. Dibuka saja kadonya, Embalina. Moga-moga Mbak suka dengan kado saya, ujar Joko sambil menyodorkan kado itu. Mas Hengki dan Siska tersenyum menatap aku yang malu-malu kucing. Lalu kata mereka, buka kado di dalam saja. Di dalam saja buka kadonya, kalau kamu malu Lina, pinta Mas Hengki. Iya deh, ayo Joko kita pindah, jawabku. Aku sangat bahagia dan senang dengan kado spesial di ulang tahunku yang ke-35, dan sejak itu aku jadi selalu ingin. Kini usiaku sudah 37 tahun, dan aku sudah memiliki seorang anak perempuan, Melinda, yang kini berusia 1 tahun. Mas Hengki sangat bahagia, begitu juga dengan kedua mertuaku, Pak Johan dan Bu Rinda. Mereka senang sudah bisa menimang cucu sendiri. Rumah tanggaku dengan Mas Hengki semakin sempurna, karena saat itu kami akhirnya bisa memiliki momongan sendiri. Hadiah spesial ulang tahunku sangat berkesan dan tak terlupakan. Selesai. Terima kasih telah bertanya. Semoga membantu.